bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 kelas 7B akan menyampaikan hasil penelitian permintaan dan penawaran gula dan tepung di toko berdikari. Permintaan, penawaran, dan pembentukan harga pasar. Permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, permintaan oleh konsumen, permintaan mencerminkan keinginan konsumen untuk membeli yang disertai dengan kemampuan membayar. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan meningkat. Bunyi hukum ini mencerminkan perilaku konsumen yang rasional dalam merespon perubahan harga. Permintaan dan penawaran adalah terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mulai dari harga barang, selera konsumen, sampai faktor produksi. Berikut penjelasannya. Faktor yang mempengaruhi permintaan dikutip dari Gramedia.com. Ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. Harga barang yang murah namun berkualitas tinggi akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan tinggi. Sebaliknya, jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. 2. Harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. 3. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menentukan daya beli konsumen. Semakin tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Konsumen tidak perlu menunggu promo untuk membeli suatu barang, karena konsumen memiliki dana yang cukup untuk membeli suatu barang. 4. Selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti tren produk yang mengikuti selera, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. 5. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Permintaan secara umum diklasifikasikan berdasarkan daya beli konsumen menjadi 3 jenis. Permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Berikut penjelasan lebih detail. Permintaan efektif. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan kemampuan bayar serta tindakan pembelian barang atau jasa tersebut. Permintaan potensial. Permintaan yang disertai dengan daya beli dan kemampuan membayar, namun belum terjadi tindakan pembelian. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar, sehingga hanya keinginan tanpa kemampuan untuk membeli.
Selain itu, permintaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan elastisitasnya. Elastis. Perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas permintaan yang signifikan. Inelastis. Perubahan harga memiliki dampak kecil terhadap kuantitas permintaan. Elastis uniter. Perubahan harga memiliki dampak yang sama dengan perubahan kuantitas permintaan. Elastis sempurna. Perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas permintaan yang sangat besar. Inelastis sempurna. Perubahan harga tidak mempengaruhi kuantitas permintaan. Selain itu, ada juga klasifikasi permintaan berdasarkan jumlah orang yang melakukan permintaan, seperti Permintaan individu. Permintaan yang dilakukan oleh seorang konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Permintaan pasar. Jumlah permintaan dari semua konsumen terhadap suatu barang atau jasa di pasar. Dalam ilmu ekonomi, penawaran supply adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran menunjukkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk menyediakan barang atau jasa di pasar. Hukum penawaran dalam ekonomi berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dengan asumsi faktor lain tetap ceteris paribus, hukum ini mencerminkan prinsip bahwa produsen berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan perubahan harga. Elaborasi. Hubungan positif antara harga dan jumlah ditawarkan. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, ketika harga naik, produsen akan menawarkan lebih banyak barang dan sebaliknya. Ceteris paribus. Asumsi ceteris paribus berarti bahwa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran seperti biaya produksi, teknologi, dan harapan harga di masa depan dianggap tetap atau tidak berubah. Motif produsen. Produsen menawarkan lebih banyak barang ketika harga naik karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap unit barang yang dijual. Contoh, jika harga beras naik, produsen beras akan menawarkan lebih banyak beras di pasar karena mereka bisa menjual beras dengan harga yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mengaruhi hukum penawaran. Biaya produksi. Jika biaya produksi naik, produsen mungkin mengurangi penawaran karena keuntungan mereka akan berkurang. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan produsen akan menawarkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Tingkat persaingan. Persaingan yang ketat dapat mendorong produsen untuk menawarkan barang dengan harga yang lebih rendah sehingga mungkin mengurangi penawaran. Ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya. Jika ada kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, produsen mungkin mengurangi penawaran. Waktu produksi. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi penawaran. Perkiraan harga di masa depan. Jika produsen berharap harga barang akan naik di masa depan,
Mereka mungkin mengurangi penawaran saat ini untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Harga bahan baku mengganti. Jika harga bahan baku mengganti naik, produsen mungkin beralih ke penggunaan bahan baku yang lebih murah dan dapat mempengaruhi penawaran. Kurva permintaan gula di toko berdikari. Harga 19.000, permintaan 1 kilo. Harga 17.000, permintaan 2 kilo. Harga 15.000, permintaan 3 kilo. Harga 12.000, permintaan 5 kilo. Harga 8.000, permintaan 7 kilo. Berikut kurva penawaran tepung di toko berdikari. Harga 13.000, penawaran